Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sawit sekalian, jumpa lagi dengan kita. Dan semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dan yang sudah berkebun semoga hasilnya selalu berlimpah. Amin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan racun rumput. Ada beberapa pertanyaan yang sering menanyakan kepada saya seperti ini sahabat. Kalau untuk piringan seperti ini sahabat, ini bagusnya racun kuning atau racun hijau, seperti itu sahabat ya. Jadi racun hijau itu paraquat, racun kuning itu adalah glifosat gitu sahabat ya. Ini kalau menurut yang pengalaman yang saya alami sahabat, untuk piringan kelapa sawit, kalau saya sebaiknya menggunakan racun kuning gitu sahabat ya. Racun kuning itu seperti Roundup atau Rambo dan yang sejenisnya seperti itu sahabat ya, yang kandungannya itu glifosat gitu sahabat. Karena kalau kita menggunakan racun hijau, yang menggunakan racun hijau atau yang disebut dengan paraquat itu sahabat, itu kalau kita menggunakan dengan gulma di piringan kita ini tidak begitu tebal, itu dikhawatirkan percikan racun itu nanti akan mengenai akar serabut sawit kita, yang menyebabkan perakaran sawit kita itu nanti akan pecah akar serabutnya. Dengan pecah akar serabutnya sahabat, itu nanti efeknya adalah penyerapan pupuk dan juga penyerapan air itu akan berkurang sahabat. Dan ketika penyerapan ini berkurang, maka nanti akan didapati atau akan dihasilkan bahwa sawit kita ini akan menjadi merana pertumbuhannya sahabat, gitu ya sahabat ya. Makanya kalau pengalaman saya, sebaiknya menggunakan racun kuning namun dengan dosis yang rendah itu sahabatnya. Itu kalau sahabat sudah tidak terkendali lagi dengan cara manual sahabat. Kalau sahabat masih bisa dikendalikan dengan cara manual atau menggunakan cangkul, ya silahkan saja sahabat. Namun kalau kebun sahabat luas ya, saran saya kalau sahabat memilih racun, gunakanlah racun kuning dengan dosis rendah. Semisal ya sekitar 1 cap tuh, kalau sawit yang kecil itu cukup 40 cc sahabat. Tapi kalau sawit yang sudah berbuah seperti ini, 1 cap itu ya kisaran 60 sampai 75 cc itu masih bisa ditoleransi sahabat ya. Itu per capnya, seperti itu dosisnya sahabat. Karena kalau dosisnya masih kecil, sawit kita ini masih bisa mentolerirnya. Tapi kalau udah di atas 100 cc itu ya itu udah, apalagi sering-sering, itu bahaya sahabat. Jadi misalkan ya kita menggunakannya maksimal itu piringan itu ya setahun 3 kali gitu sahabat ya. Dan kita harus juga menunggu gulma ini sahabat agar agak semak dulu gitu. Jadi jangan masih jarang nian kita semprot, nanti dikhawatirkan racun itu akan mengenai perakaran sawit kita, seperti itu sahabat. Jadi kita itu walaupun menggunakan racun, kita gunakanlah secara bijak gitu sahabat. Juga penggunaan racun ini jangan kita lakukan untuk semprot semuanya. Jadi seperti ini aja sahabat ya, cukup kita piringan kemudian pasar pikul. Kalau yang tidak mengganggu aktivitas kita sahabat seperti yang itu kan, nah itu sengaja saya tinggalkan sahabat. Tujuannya agar kebun sawit kita ini tentunya bisa tetap lembab seperti itu sahabat ya. Itu karena ada juga yang menanyakan sahabat, mereka perawatan bagus ya, perawatan bagus, pupuk bagus, pruningnya bagus, kok hasilnya kurang gitu sahabat ya. Tapi sahabat setelah diteliti, ternyata itu mereka terlalu rajin melakukan penyemprotan. Ini juga berbahaya sahabat, karena kalau kita menyemprot dengan terlalu rajin, itu racun rumput itu akan terhisap oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi intinya sahabat, marilah kita ini dalam menggunakan herbisida ini kita menggunakan dengan cara bijak, itu sahabat ya. Dan dengan cara bijak ini mudah-mudahan lingkungan akan terjaga, juga hasil panen kelapa sawit kita bisa tetap maksimal, seperti itu sahabat ya. Jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini sahabat, kalau sahabat mengikuti yang saya sampaikan, kalau piringan saya menggunakan racun kuning atau glifosat itu sahabat ya. Untuk yang saya sudah produksi ini kisarannya kita menggunakan dosis sekitar 60 sampai 75 cc per cap itu sahabat ya. Dosisnya seperti itu, dan maksimal
1 tahun itu cukuplah kita menggunakannya 3 kali semprot piringan nih sahabat ya. Selain piringan, yang perlu kita bersihkan itu pasar pikul, TPH seperti itu sahabat ya. Dan yang selebihnya biarkanlah, kalau masih bisa kita kendalikan. Jangan terlampau kita over bersih juga dalam berkebun sawit ini sahabat, karena akan tandus. Tentu kelembaban juga akan kurang dan berakibat pada hasil tanaman kelapa sawit kita. Semoga video singkat ini bisa difahami dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.